Shalom semuanya, kami dari kelompok 8 Wawasan Dunia Kristen 3. Perkenalkan, nama saya Neprilecia. Saya Sheryl Gracella. Saya Anthony Matthew. Saya Edward Devin. Dan saya Billy Theoswi. Dalam kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara dengan topik karunia roh kepada dua narasumber yang merupakan rohaniawan dari dua denominasi yang berbeda, yaitu ada Pastor Boris Manurung selaku Pastor English Service GBI WTC Serpong, dan Fionita Angelin Simanjuntak selaku rohaniawan GKI Adi Sucipto Yogyakarta. Adapun pertanyaan yang akan kami utarakan, pertama, menurut narasumber, apakah karunia roh dapat bertambah atau berkurang, atau bersifat mutlak dalam diri seorang Kristen? Dan pertanyaan kedua, bagaimana pandangan gereja narasumber terhadap karunia roh? Apakah setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus akan dikaruniai bahasa lidah? Mari kita simak sama-sama tanggapan dari kedua narasumber. Oke, saya jawab langsung ya. Boleh. Ya, jadi karunia roh itu namanya karunia. Jadi itu pemberian dari Allah. Beda dengan keahlian, ya karakter itu kita yang bangun, kita latih gitu ya. Tapi karunia itu pemberian dari Tuhan gitu. Dan setiap orang apakah bisa bertambah, bisa berkurang? Logikanya bertambah sih mungkin bertambah. Berkurang sebenarnya bukan, tapi tidak diaktifkan. Kadang-kadang orang ini misalnya dikasih karunia berbahasa roh. Karunia kan ada berbahasa roh, bernubuat, ya, melihat penglihatan gitu, karunia kesembuhan gitu. Nah, ini biasanya karunia itu diberikan oleh Allah bagi orang yang diberikan dan dia bisa mengaktifkan itu. Tapi kan ada orang yang memang mungkin udah nggak mau pelayanan lagi, nggak mau aktif dalam Tuhan lagi, itu kayak pudar hilang gitu ya, kayak tidak diaktifkan. Sebenarnya lebih kepada bukan berkurang sih saya sebutkan, tapi tidak diaktifkan. Kalau selama orang itu masih terus mau melayani Tuhan, mau dekat sama Tuhan, itu biasanya tetap di dalam orang itu ada gitu. Bahkan bisa bertambah. Jadi ada orang yang tadinya berkarunia bahasa roh gitu, tapi dia juga bisa diberikan karunia untuk mengartikan bahasa roh itu. Atau bisa orang yang tadi pelayanan biasa-biasa tapi kemudian dikasih Tuhan karunia kesembuhan. Itu bisa nambah gitu. Dan biasanya itu akan terus ada selama orang itu terus mau melayani Tuhan. Itu jawaban pertama. Menurutku itu agak sulit untuk mengatakan bahwa ada pilihan nih di salah satunya. Yang pasti yang terjadi dalam kehidupan manusia itu bahwa karunia roh itu ada. Bahkan kalau bisa dikatakan mutlak ya bisa, bertambah juga bisa, berkurang juga bisa. Jadi emang jawabannya itu tidak ada yang tepat. Tapi ada nih satu kutipan yang bisa dilihat di 1 Korintus pasal 12. Jadi aku ngutip dari situ aja ya teman-teman supaya kita sama-sama meluruskan nih sebenarnya gimana sih karunia roh dalam diri seorang Kristen itu. Nah, kalau di 1 Korintus 12 itu memang ngomongin soal karunia dan roh. Emang terpisah. Nah, tapi di ayat yang keempat sampai selesai itu mereka, Rasul Paulus itu nulis ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh gitu. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Jadi memang setiap orang punya nih karunia-karunia roh itu. Cuman memang dengan porsi yang berbeda. Tapi porsinya seberapa kita nggak tahu. Karena itu sebenarnya balik lagi ke dalam diri kita. Makanya aku lebih enak kalau misalnya kita sebut mutlak. Karena memang satu orang punya karunia roh yang mutlak dalam dirinya, satu orang lagi punya mutlak sendiri gitu. Jadi ada perbedaan sesuai porsinya, tapi tetap mutlak. Jadi ada berbagai cara lah ya yang bisa menunjukkan bahwa oh dalam diri seseorang ini ada karunia roh, ada yang lewat dari kata-katanya, ada yang lewat dari perbuatannya. Jadi perbedaan porsi tersebut akhirnya ngebuat aku mikirnya oh ya udah berarti karunia roh ini bersifat mutlak sesuai dengan bagaimana roh itu sendiri bekerja dalam diri aku dan teman-teman semua gitu. Oke. Ini ada beberapa perbedaan, saya jawab langsung ya. Kalau gereja, misalnya gereja karismatik, ketika gereja seperti GBI, mereka punya pengertian atau doktrin gitu ya bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus, pertama kali kepenuhan Roh Kudus, dia mungkin udah percaya Yesus atau pas lagi percaya Yesus gitu, terus dia kepenuhan Roh Kudus. Nah, gereja GBI misalnya salah satunya
bahwa tanda pertama, tanda awal dia kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Tapi ada denominasi lain bilang bahwa kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa roh itu salah satu tanda, gitu. Jadi ada yang bilang itu awal. Jadi kalau orang kepenuhan Roh Kudus itu pasti dia berbahasa roh, gitu. Tapi ada yang bilang kepenuhan Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, tapi bisa juga nggak harus berbahasa roh. Jadi itu pandangan-pandangan di gereja, denominasi itu tidak semuanya mirip sama, gitu ya. Pemandangan saya pribadi, saya waktu pertama kali percaya Yesus, saya belum kepenuhan Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus, belum berbahasa roh. Tapi saya rindu meminta, saya berpuasa, kemudian 3 hari setelah puasa, saya mendapat baptisan Roh Kudus, saya berbahasa roh, ya. Jadi ada orang yang saya tahu, hamba-hamba Tuhan, mereka itu di dalam Tuhan, dan saya yakin mereka juga kepenuhan Roh Kudus. Ini gini, dia itu hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Kayak misalnya kita bilang, oh dia penuh dengan kemarahan, kayaknya hidupnya dikendalikan oleh marah, gitu ya. Dia penuh dengan nafsu, gitu. Jadi apa yang tindakannya latar belakangnya aja nafsu, motivasinya nafsu, gitu. Jadi kalau kepenuhan Roh Kudus itu kehidupannya itu memang didorong oleh Roh Kudus. Jadi ada orang yang juga hamba-hamba Tuhan besar juga yang saya tahu, gitu ya, mereka tidak berbahasa lidah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang yang nggak berbahasa lidah, berbahasa roh itu tidak pernah kepenuhan Roh Kudus, gitu. Tapi yang paling penting begini, berbahasa lidah atau nggak berbahasa lidah, hidup orang percaya itu harusnya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kelihatan dari ada buah roh nggak dalam dia, gitu. Apa gunanya kita berbahasa roh kenceng, gitu ya? Aku udah kepenuhan Roh Kudus, tapi kita hidupnya tidak jadi berkat. Bahkan sikapnya masih seperti orang tidak percaya, gitu. Lebih penting di sana sih. Sebenarnya itu denominasi gerejaku sendiri, itu kan gereja mainstream ya. Beda sama gereja, sorry aku sebutin GBI, kan mereka memang benar-benar mengenalkan ya adanya di ibadah itu bahasa lidah tersebut, atau yang kadang sering kita dengar dengan bahasa roh, gitu ya. Nah kalau di gerejaku sendiri, kami memang dari pengajarannya itu mulai dari sekolah minggu sampai katekisasi, sampai CD, sampai bertahap-tahap itu memang tidak diperkenalkan dengan bahasa lidah atau bahasa roh, itu nggak ada, gitu ya, nggak ada. Tapi bukan berarti ketika memandang gereja yang berbeda itu yang ada bahasa lidahnya itu salah, enggak, gitu. Karena tadi balik lagi di 1 Korintus yang ayat pasal 12 tadi juga ada ngomongin nih masalah bahasa roh, bahasa lidah, gitu. Jadi sebenarnya memang Alkitab kita pun kan ngomong nih jelas-jelas ada loh bahasa roh. Nah, cuman memang ada yang menunjukkan bahasa roh itu ketika sedang beribadah, gitu. Tapi ada juga gereja-gereja seperti gerejaku memang tidak menunjukkan itu. Jadi aku sama sekali tidak tahu di gerejaku, tempat aku berpelayanan atau gereja asalku itu sebenarnya adakah orang-orang yang bisa berbahasa roh, yang dikaruniai bahasa roh tersebut atau enggak, aku nggak tahu. Tapi di gereja tersebut apakah melihat bahasa roh itu jadi semacam menolak apa enggak, itu ya tidak menolak yang wah itu sesat tuh kalau ada bahasa roh, enggak gitu ya, enggak gitu. Nah cuman memang aku percaya kalau misalnya setiap orang yang kepenuhan Roh Kudus itu ada kemungkinan bisa untuk berbahasa roh tersebut. Karena balik lagi, kalau yang dari aku bacain tadi kan ada orang-orang yang dikaruniai roh yang bisa berkata-kata dengan hikmat. Nah, bisa saja bahasa lidah itu termasuk dalam orang-orang yang dikaruniai roh supaya bisa berkata-kata dengan hikmat. Pada kesempatan ini, saya mendapat peluang untuk mewawancarai narasumber-narasumber kelompok kami, di mana saya pribadi mendapatkan penerangan akan pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan, di mana pada pertanyaan pertama, saya menjadi sadar bahwa di setiap tubuh seorang Kristen akan selalu memiliki karunia-karunia roh baik, di mana karunia tersebut dapat kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada kerajaan Allah dan untuk bisa menjadi terang bagi sesama-sesama kita. Sementara pada pertanyaan kedua, saya juga mempelajari bahwa di dalam gereja sendiri itu ada perbedaan-perbedaan antar gereja, di mana tidak semua gereja mengenalkan umatnya tentang bahasa roh.
Meskipun begitu, bahasa roh sendiri juga merupakan bagian dari karunia roh, di mana hal tersebut menjadi tanda atas seseorang yang penuh akan Roh Kudus. Maka dari itu, sebagai umat Kristiani, saya sadar bahwa ada karunia-karunia dalam diri saya, dan sekarang tinggal bagaimana caranya saya mengaktifkannya dan menjadikan karunia tersebut untuk bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka dengan begitu, saya sendiri akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dari wawancara tersebut, saya setuju dengan kedua narasumber kami. Hal yang saya dapatkan adalah pertama, dalam diri seorang Kristen, kita pasti memiliki karunia roh baik yang sudah diaktifkan maupun yang belum. Selama kita percaya dan mau untuk lebih dekat dengan Tuhan, pasti kita akan dikaruniai karunia roh yang akan beragam bagi setiap orang. Kedua, tidak semua gereja mengajarkan atau mengenalkan bahasa roh kepada jemaatnya karena perbedaan denominasi gereja. Berbahasa roh juga bukan merupakan satu-satunya tanda orang yang sedang kepenuhan Roh Kudus karena karunia roh itu sangat beragam, tidak hanya bahasa roh saja. Dari sini saya tersadar bahwa saya masih suka bingung terhadap karunia roh sehingga seringkali saya membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, padahal Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu ke dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, termasuk halnya dalam mengaruniai karunia roh. Hal yang seharusnya saya lakukan adalah untuk selalu tetap percaya dengan Tuhan, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi orang lain supaya kita bisa mengaktifkan karunia roh yang kita miliki. Tanggapan saya adalah saya cukup setuju dengan kedua jawaban dari kedua narasumber. Untuk pertanyaan pertama, keduanya sudah cukup menjawab dengan materi yang ada pada sisi 4 tentang prinsip karunia roh, di mana karunia roh yang seperti yang dikatakan oleh narasumber merupakan pemberian dari Allah yang bersifat mutlak dan tidak bisa berkurang. Dan mungkin bisa bertambah, namun tidak menutup kemungkinan untuk hilang sementara waktu akibat dari terganggunya relasi atau hubungan antara manusia tersebut dengan Allah. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua juga sudah cukup menjawab, di mana setiap gereja memiliki denominasi yang berbeda, menyebabkan ada beberapa hal atau banyak hal yang berbeda di antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kemudian ketika seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ia belum tentu dikaruniai bahasa lidah karena setiap orang akan mendapatkan pemberian anugerah yang berbeda-beda. Kemudian untuk refleksi pribadi saya sendiri melalui wawancara ini, kini saya lebih mengetahui dan mengerti lagi karunia roh merupakan pemberian dari Allah. Dan juga saya kini mengetahui sebenarnya salah satu karunia roh itu, yaitu berbahasa lidah, sebenarnya ada dan nyata. Namun di sisi lain secara pribadi, saya masih kurang yakin dan kurang percaya terhadap berbahasa lidah atau berbahasa roh ini karena saya sendiri belum pernah mengalaminya dan ajaran gereja saya yang tidak pernah dikenalkan dengan umat yang berbahasa roh dan sebagainya. Saya setuju dengan jawaban dari Pastor Boris bahwa karunia roh itu bersifat mutlak dan bisa bertambah selama orang tersebut mau melayani Tuhan. Seperti yang dialami Pastor Boris, beliau dari yang tidak bisa berbahasa lidah menjadi bisa berbahasa lidah. Oleh karena itu, saya harus memiliki semangat melayani Tuhan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia lama saya agar saya dapat menerima karunia-karunia roh. Saya juga setuju bahwa orang yang tidak berbahasa lidah itu bukan berarti orang tidak kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus dapat terlihat dalam diri seseorang melalui apakah ada buah roh yang dihasilkan atau tidak. Dan juga karunia roh itu bermacam-macam, tidak hanya berbahasa roh saja. Tetapi memang orang yang kepenuhan Roh Kudus itu memungkinkan orang tersebut untuk berbahasa roh seperti yang Kavio katakan. Menurut saya, adanya perbedaan karunia roh yang dimiliki seharusnya dipandang untuk saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, seperti yang Pastor Boris sampaikan, saya harus lebih berfokus kepada kehidupan yang mencerminkan bahwa hidup saya didrive oleh Roh Kudus, bukan berfokus kepada bisa berbahasa lidah, tapi hidup tidak menjadi berkat atau tidak mencerminkan hidup orang percaya. Karena saya menyadari hidup saya selama ini belum mencerminkan hidup yang didrive oleh Roh Kudus sepenuhnya, karena masih terdapat kemarahan dan keserakahan dalam hidup saya. Saya setuju dengan kedua narasumber yang menyatakan terdapat berbagai jenis karunia yang telah dikaruniakan bagi orang percaya. Jadi karunia roh dapat dikatakan mutlak dimiliki oleh seseorang yang percaya, namun memang dalam jenis serta porsi yang berbeda-beda. Berkaitan dengan pernyataan yang kedua, saya pribadi berasal dari GBI yang mempercayai dan menjumpai penggunaan bahasa roh dalam praktik ibadah. Namun saya setuju dengan apa yang dinyatakan Pastor Boris, di mana kita tidak dapat menyatakan seseorang hidupnya tidak dipenuhi atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus ketika ia tidak berbahasa roh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara ia hidup dan dapat menghasilkan buah-buah roh. Dari wawancara ini saya merefleksikan beberapa hal, salah satunya adalah untuk mensyukuri kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya. Walaupun mungkin saat ini saya belum dikaruniai bahasa roh, karunia bahasa roh, ataupun karunia penglihatan atau juga karunia lainnya, namun saya menyadari untuk memiliki iman dan dapat percaya kepada kebenaran firman Tuhan serta menghidupinya merupakan karunia roh terbesar yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya, sehingga saya boleh terlibat di dalam pekerjaan Allah.
Saya juga semakin memahami dan menyadari bahwa memang terdapat berbagai-bagai karunia yang orang percaya miliki, namun satu tujuannya yakni untuk mengerjakan pekerjaan Roh Allah di dalam kebenaran. Demikianlah dari kelompok 8, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami selama video ini. Terima kasih telah menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati.